Itu cocok. Kecocokan saya dengan ibu itu mendekati 90%. Langsung reaksinya apa? Saya pegang tangannya, dia pegang, kita jalan. Nina, manunggal dengan saya sepanjang masa. Apa yang harus diucapkan tentang sebuah kisah cinta sejati? Banyak cara yang ditempuh oleh banyak orang, namun Baharudin Yusuf Habibie memilih jalan yang lain. Presiden ketiga Republik Indonesia ini memilih cara yang unik untuk mengungkapkan kisah cintanya dengan Hasri Ainun Besari, yakni dengan menulis sebuah buku tentang kisah cinta mereka yang berjudul Habibie dan Ainun. Nah, apa kata Habibie tentang Ainun dan apa komentarnya tentang mantan Presiden Soeharto serta industri pesawat terbang yang pernah dirintisnya dulu? Ikuti wawancara Newsmaker Interview dengan Baharudin Yusuf Habibie. Kesuksesan seorang pria tidak lepas dari peran wanita yang mendampinginya. Itulah nafas dari buku Habibie dan Ainun yang baru-baru ini diluncurkan Baharudin Yusuf Habibie. Buku tersebut menggambarkan perjalanan cinta Habibie dan sang istri tercinta Hasri Ainun Besari yang telah berpulang. Buku itu mengisahkan tentang apa, Pak? Saya disarankan menulis buku itu karena saya mengalami sesuatu yang namanya psikosomatik. Dan menurut para tim dokter di Jerman maupun di Indonesia itu, kalau tidak dibantu untuk keluar dari, saya pakai kata samudra emosi tersebut. Kalau Profesor Mate mengatakan Anda bisa masuk ke black hole. Untuk hal itu diberikan 3 opsi. Opsi pertama, saya disarankan untuk curhat pada suatu tim kawan ibu yang dekat dan kawan saya. Yang kedua adalah saya dipersilahkan untuk diberikan suatu treatment ya dari suatu tim dokter psikiatri dan di mana dimanfaatkan peralatan prasarana psikiatri dan diberikan obat. Ya, dan ketiga saya berdialog sendiri. Berdialog sendiri? Ya, melalui laptop misalnya. Saya tulis. Iya. Saya tulis dan saya jawab. Seakan Anda menulis sebuah diary seperti itu? Seperti saya membuat diary, seperti saya membuat terapi sendiri. Di buku itu Bapak banyak sekali menyebutkan kata manunggal jiwa. Manunggal Jiwa. itu berarti compatible, kecocokan dari 4 elemen cinta. Cinta yang murni, cinta yang suci, cinta yang sejati, cinta yang sempurna dan abadi. Itu cocok. Dan saya yakin kecocokan saya dengan ibu itu mendekati 90%. Dan waktu ibu mau meninggal, saya sudah tahu. Benar, Ibu Ainun adalah cinta pertama Anda? Saya rasa kalau cinta sejati pertama ya. Tapi kalau cinta enggak. Karena saya kan manusia biasa, pria, lelaki, dan dalam pergaulan sebagai mahasiswa dan anak muda bisa saja main mata dan dengan siapa saja. Kapan Anda menyadari Ibu Ainun adalah cinta sejati Bapak? Saya ketemu Ibu Ainun pertama kalinya persisnya tanggal 7
Maret tahun 1962. Dan itu saya ketemu secara kebetulan. Pak Besari, dosen ITB, terus beliau undang saya untuk tanggal 7 itu malam takbiran, supaya sama-sama dengan keluarga Besari. Saya datang, mata saya bertemu dengan mata Ainun. Waktu saya ketemu mata Ainun, saya kena listrik. Kaget saya kan. Tersambar sesuatu. Tersambar. Di situ di situ perasaan pertama kalinya sebagai manusia saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Waktu malam takbiran, saya janji sama Pak Besari akan lebaran di rumahnya dan saya akan pergi nonton dengan Ainun. Waktu jalan 1 jam, di tengah jalan itu saya tidak tahan, saya bilang sama Ainun, saya mau tanya, apa kamu punya kawan khusus di Indonesia? Di sini ada kawan khusus. Dia kaget, dia lihat saya. Pertama kali saya lihat wajah yang sama yang selalu saya rindukan. Di depan mata saya. Tadinya hanya touch, lewat. Touch di depan mata. Dan jawabannya, saya tidak memiliki kawan khusus. Anda bahagia pasti di dalam hati. Saya langsung baca Allahu Akbar. Di situ saya berkeyakinan bahwa di situ rekayasa Allah. Dia kasih bibit cinta yang murni, suci, sejati, sempurna dan abadi di dirinya Ibu Ainun dan diri saya. Serentak. Langsung reaksinya apa? Saya pegang tangannya, dia pegang, kita jalan. Jalan, pegang tangan. Orang-orang dia kiranya orang. Saya tidak bisa mengambil anggaran yang disediakan untuk yang lain, saya korbankan karena sepatu saya. Manunggal Jiwa adalah intisari dari kisah cinta Bapak Habibie dan Ibu Hasri Ainun Besari. Nah, romantika dua insan ini terentang sejak periode awal ketika Pak Habibie mulai merintis karir di Jerman hingga Ibu Ainun menutup mata. Hasri Ainun Besari selalu berada di dekat B.J. Habibie di kala suka dan duka. Ainun selalu memberi kehangatan dan inspirasi kepada Habibie pada periode perjuangan sang suami meniti karir di Jerman. Bapak dan Ibu menikah dan kemudian sempat tinggal di Jerman. Anda menjadi ilmuwan di Jerman pada saat itu. Ada dalam buku Ibu menulis seperti ini. Saya bahagia malam-malam hari berdua di kamar. Dia, Bapak, sibuk di antara kertas-kertasnya yang berserakan di tempat tidur, sementara saya menjahit, membaca, atau berbuat yang lainnya. Saya terharu melihat dia banyak membantu tanpa diminta. Mencuci piring, mencuci popok bayi, bahkan melakukan tugas-tugas yang lainnya. Saya bilang, kuncinya pada cinta itu lagi. Dan cintanya itu benar-benar murni. Tidak ada perhitungan. Perhitungan hanya satu. Saya mau menyenangkannya. Dia juga mengganti popoknya Ilham. Nah, popoknya Ilham yang ganti itu kan belum ada. Kita nggak punya uang untuk membeli yang popok yang dari kertas dan dibuang. Terlalu mahal. Jadi pakai popok yang kain. Popok kain ada isinya. Masa saya diamin aja dia sekalian. Saya ambil, saya keluarin, saya cuci, saya kembalikin, saya buat begitu. Ada satu hal yang kemudian menarik perhatian saya, Pak. Salah satu bagian buku Ibu menulis seperti ini. Kemana-mana naik bis, malah karena kekurangan uang untuk membeli kartu langganan bulanan, 2-3 kali seminggu Bapak jalan kaki mengambil jalan pintas sejauh 15 km sampai sepatunya berlubang-lubang, baru menjelang musim dingin lubangnya Bapak tambah. Tidak ada
fasilitas yang bermewah-mewahan. Benar, memulai sebuah rumah tangga atau hidup baru dengan apa adanya. Apa adanya, pas-pasan. Dan saya tidak bisa mengeluarkan uang tambahan karena tidak ada anggarannya untuk saya. Karena saya juga harus berencana. Saya tidak bisa mengambil anggaran yang disediakan untuk yang lain, saya korbankan karena sepatu saya. Karena sepatu saya itu saya tempel, taruh aja kertas satu plastik. Saya jalan. Tapi kalau sudah winter sudah tidak ada, saya anggarkan. Saya masukkan ke situ. Terima kasih Allah. Sebelum kami dipisahkan, Engkau telah jadikan kami manunggal. Saya manunggal dengan Ainun sepanjang masa. Memperbaiki, menyempurnakan dan menyelesaikan rumah kami di alam dunia sesuai dengan keinginanmu. Ainun manunggal dengan saya sepanjang masa. Membangun raga kami yang abadi di alam baru, murni, suci dan sempurna sesuai dengan keinginanmu. Terima kasih Allah, Engkau telah menjadikan bibi cintamu ini paling murni, paling suci, paling sejati dan paling sempurna sifat ini di seluruh alam semesta. Hanya mungkin dimiliki Engkau. Jika sampai waktunya, tugas kami di alam dunia dan di alam baru selesai. Tempatkanlah kami manunggal di sisimu. Karena cinta murni, suci, sejati, sempurna dan abadi. Dalam raga yang abadi, dibangun Ainun manunggal dengan saya sesuai kehendak-Mu di alam baru sepanjang masa. Jiwa, roh, batin, raga dan hati nurani kami abadi sampai akhir. Anda pernah bertemu dengan Pak Harto untuk kemudian Tidak mau, dia gak mau ketemu. menjalin lagi hubungan Tidak mau. itu? Mungkin Pak Harto sakit hati kepada Tidak. Dua hal yang selalu melekat dalam ingatan publik tentang Habibie di masa era Orde Baru. Pertama, ia figur yang disebut-sebut sebagai anak emas dari mantan Presiden Soeharto. Dan kedua, adalah keberhasilan Habibie dalam membangun industri pesawat terbang pertama di Indonesia. Anak emas Soeharto. Itulah komentar yang terdengar dari berbagai kalangan tentang B.J. Habibie pada masa Orde Baru. Namun, hubungan Soeharto dengan Habibie belakangan tidak mulus. Apa dosa Habibie di mata Soeharto? Waktu itu Anda sering disebut sebagai salah satu anak emas dari Pak Harto, Pak. Begitu banyak support dan fasilitas yang diberikan. Ya, anak emas itu. Coba kalau Anda pemimpin, terus ada seseorang, salah satu asistennya, tiap kali diberi tugas dia laksanakan, selesai. Karena itu Pak Harto juga kata-kata yang penghabisan kepada saya, Habibie, kamu kerja saja, laksanakan tugasmu sebaik-baiknya. Kami berhubungan saja secara batin. Kamu harus tahu,
saya selalu akan mendoakan untuk kamu. Laksanakan tugasmu. Saya kirim nama Mbak Suni, boleh tanya sama Mbak Suni. Untuk tanya, saya minta waktu. Pak Mbak Suni sampaikan sama saya. Dia bilang, Pak Harto mengatakan, sudah, kita jangan ganggu Habibie. Dia banyak pekerjaannya. Ya. Nanti masalah saya hadapi sendiri. Pak, tapi sejauh mana keregangan itu pun mempengaruhi hubungan Bapak dengan Pak Harto? Saya tidak dipengaruhi apa-apa. Karena tiap hari saya sholat 5 kali. Saya doa untuk Pak Harto dan Ibu Titi. Anda merasa ada salah nggak Pak dengan Pak Harto? Tidak. Saya tidak merasa salah. Apa salah saya? Anda pernah bertemu dengan Pak Harto untuk kemudian Tidak mau, dia gak mau ketemu. menjalin lagi hubungan Tidak mau. itu? Mungkin Pak Harto sakit hati kepada Tidak. Karena Pak Harto tidak mau mencemari saya. tujuannya itu. Saya terimanya begitu, positive thinking. Positive thinking Anda. Karena seperti itu. saya berkeyakinan bahwa iktikat Pak Harto itu positif. Iktikatnya itu berakyat. Yang menerjemahkannya itu. Yang memanfaatkan kekuasaan itu. Anda harus menilai sendiri. Pak lihat sekarang, Dirgantara Indonesia mungkin juga terkatung-katung seperti itu. Saya sedih. Apalagi bukan lihat ke keadaan, saya lihat bahwa pesawat terbang dia masuk kemari adalah replika hampir sama dengan kita duluan dan dia. Dan toh kita bisa membuat Dan kita itu. telah membuktikan bisa buat. Waktu saya terbang ini perdana, orang berkata, oh akan jatuh 1001 macam. Ada yang kalau terbang itu palsu, dia impor dari luar negeri, dia cat dan sebagainya. It's okay. Kita terbang. Ya. Terus tiba-tiba saya muncul itu di mana? Di Le Bourget. Terbang. Dan waktu saya muncul di Le Bourget, saya muncul juga di Airshow di sini. Di Le Bourget saya perkenalkan, bukan ini, saya perkenalkan ini. Oh ini. Saya sampaikan waktu itu di Le Bourget, tahun 2002, saya akan datang dengan ini. Ini saya rancang bangun. Waktu ini belum ada yang pakai winglet itu. Saya pakai. The first one? The first one yang untuk membuat commercial airplane. Dia bilang, tetapi ada bedanya. Karena saya muncul dengan pesawat terbang itu, fly by wire, Ya. terbang di Le Bourget dan langsung di sini. Orang kaget. Orang ini apa Bukan dia bilang, sembarangan. bukan sembarangan, dia telah buktikan. Dan kalau dia bilang 2002, dia datang dengan pesawat terbang ini. Jadi mulai saat itu, ya dilihat kesempatan. Kesempatan ada, lagi keadaan susah, dia tikam. Yang enaknya tikamnya, ya orang-orang kita rame-rame nikem. Karena nggak ngerti. Sekarang, kita harus cari jalan keluar. Bagaimana melanjutkan ini. Harusnya Indonesia bisa maju dong Pak dari segi Ya, kedirgantaraan. Harusnya begitu. Dan tapi itu sayangnya kita ya dipaksakan untuk berhenti Dipaksakan? oleh Oleh? IMF. Dia tanda tangan, dia bilang tidak boleh karena ini milik negara dan negara itu dalam keadaan finance yang tidak menguntungkan, tidak baik. Padahal yang menyebabkan utang-utang bukan perusahaan milik negara, bukan IPR, tapi perusahaan-perusahaan swasta yang dia balari duitnya. Ya pemirsa, itu dia tadi wawancara Newsmaker interview dengan Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Semoga Anda menikmatinya dan jangan lupa saksikan juga Newsmaker Hot Issues setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya Afeni Malik pamit, terima kasih atas perhatian Anda.
Sampai jumpa.